Yo, ini saya Saha. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, gue punya hal penting itu yang pengen gue sampaikan ke kalian. Ini juga bersangkutan tentang video tutorial yang bakal gue bikin ke depannya. Karena mungkin beberapa dari kalian ada yang tahu gitu tentang postingan story gue yang ini. Ya, rencananya gue pengen bikin tutorial fundamental itu seminggu sekali. Tapi kenyataannya pas gue coba jalanin, kayaknya gak mungkin gitu. Soalnya kenapa? Kalau gue kan ngambil tutorialnya dari luar negeri ya, dari artis-artis internasional gitu, yang udah jelas pasti mereka punya pengalaman sama skill dan pemahaman fundamental yang bagus gitu, dan mereka juga bikin tutorial fundamental bagus-bagus gitu. Cuman yang jadi kendalanya tuh cuma satu gitu, gue kan pengen bikin tutorial fundamental juga nih buat di Indonesia, pasti pakai bahasa Indonesia gitu. Yang jadi kendalanya tuh gue paham apa yang mereka katakan, cuman yang bikin sulit itu gimana caranya gue nyampein apa yang mereka katakan dan apa yang gue rasakan juga ke bahasa yang lebih mudah dipahami. Soalnya beda gitu kalau kita dengerin kata-kata mereka gitu, terus kita catat, kita translate ke bahasa Indonesia, hasilnya pasti bakal keluar, tapi ada beberapa kata yang benar-benar baku gitu. Benar-benar ada kata-kata yang jarang didengar gitu. Meskipun bahasa Indonesia emang gitu, tapi gak semua orang bisa paham gitu apa yang dia katakan. Yang jadi kendalanya itu. Makanya gue bikin video tutorial ini agak telat. Cuman gara-gara kendala gimana caranya gitu gue nyampein hal yang serumit itu dengan sederhana gitu, dengan bahasa yang sering kita denger, itu yang menjadi bikin sulit. Jadi ya maaf lah ya kalau gue uploadnya agak telat gitu. Tapi kalau kalian ngerti bahasa Inggris dan paham bahasa Inggris, gue saranin sih kalian ngambil tutorial dari orang-orang luar negeri gitu. Soalnya di sana berantakan, benar-benar di mana-mana banyak gitu, dari cara ngejelasin yang benar-benar formal sama yang mudah dipahami itu ada gitu. Dan ya itu aja yang pengen gue sampein, dan mari kita lanjut ke videonya. Buat kalian yang masih bingung mau mulai belajar fundamental dari yang mana, nih gue punya contoh tabelnya nih yang udah gue setting sebelumnya. Kalian bebas mau ngikutin itu tabel atau enggak, itu cuman opini gue aja gitu, dan semoga aja bisa membantu. Dan buat materinya untuk saat ini sih di kita masih jarang ya, dan semoga aja kalau kita cari di YouTube ini misalnya ya, semoga aja ada gitu. Kalau ada ya syukur. Dan kalian gak usah terlalu mikirin soal style, karena style itu bukan sebenarnya, menurut gua ini mah, style itu gak diperuntukkan untuk pemula. Kalau pemula mah mending fokus belajar fundamental aja dulu. Kalau nge-stylish itu belakangan. Soalnya nge-stylish itu agak rumit sebenarnya mah. Apalagi kalau belum benar-benar paham soal fundamental. Tapi kalau kita nanti udah paham fundamental, gua saranin sih langsung nyoba nge-breakdown gambar berdasarkan pengetahuan fundamental yang udah dipelajari sebelumnya. Biar kita bisa ngebaca suatu gambar itu kelihatan menarik karena apa. Dan untuk cara ngepraktekinnya nanti gua bakal bikin videonya lah. Oh iya, kemarin salah satu teman gua di Facebook ngasih gua link. Kalau gak salah itu link tentang teori fundamental berbahasa Indonesia di karetacademy.com. Kalian bisa cek sendiri, linknya gue taruh di kolom deskripsi ya. Dan untuk penutupan, ini gue punya beberapa tips yang menurut gue bakal membantu proses kita belajar fundamental dari nol. Dan tips ini juga berdasarkan dari pengalaman gue sendiri dan ngambil beberapa referensi dari artis luar negeri yang menurut gue cocok aja buat diikutin. Tips pertama dari gua itu kuasai satu persatu. Jangan sekaligus lu mencoba belajar semuanya dalam satu hari. Gak mungkin. Kalau cuma teorinya doang, it's okay. Tapi kalau buat prakteknya gua saranin satu persatu gitu. Misalnya sekarang gua gak bisa belajar anatomi, gua kuasai anatomi sampai benar-benar menurut gua udah enak gitu. Udah gitu baru pindah ke gestur misalnya. Dari gestur hajar terus, udah lumayan bisa, maju lagi selangkah ke komposisi atau yang lainnya. Soalnya kalau kita meraktekin sebagai sekaligus satu persatu susah. Gue sendiri udah nyoba soalnya. Kalau kalian nanya ke gue gitu, gue sekarang lagi belajar apa? Lebih honest, sekarang gue masih belajar anatomi sama gestur. Soalnya dari 1 tahun belakang ini gue lebih fokus ke yang lainnya gitu, kayak komposisi, shape, perspektif, value, color.
Dan sedangkan belajar anatomi gue belakangan gitu, dan sekarang juga masih dipelajari. Ya kelihatan beda lah sama yang dulu. Tips yang kedua, gak usah buru-buru, istirahat boy. Kalau terlalu maksain diri lo sendiri buat belajar atau praktek nggambar gitu dalam sehari itu, setiap hari terus lo nggambar terus gak istirahat, yang ada nanti lo bakal stres sendiri. Dan gue gak rekomendasiin sih itu, yang ada nanti kita malah kena art burnout. Sorry bahasa Inggris gue jelek, tapi itu adalah istilah ketika lo terlalu maksain diri lo sendiri buat nggambar, yang ada nanti bakal stres. So istirahat lah, gak usah buru-buru, santai. Dan yang ketiga, gue mah ngejadwalin sih ya, pakai jadwal. Biar nanti kalau lo udah paham satu persatu gitu, lo tahu gitu tujuan selanjutnya itu apa. Misalnya jadwal yang pertama gue belajar anatomi, terus yang kedua gestur, yang ketiga perspektif, keempat value, warna, terus yang lainnya. Jadi biar lebih terorganisir gitu, biar enak aja belajarnya. Dan yang terakhir ini bukan tips sih, tapi lebih ke pertanyaan personal gitu. Nanti kalau lu udah jago, lu mau jadi apa? Menurut gue ini penting nih, biar nanti kalau lu udah menguasai ini semua, lu gak kehilangan arah gitu. Kalau soal tujuan ini opsional, terserah lu mau punya atau enggak. Kalau gue sendiri sih, gue pengennya jadi lebih ke entrepreneur lah, lebih ke hobi yang menghasilkan. Jadi gak terlalu mikirin buat kerja di studio atau di industri perfilman, industri desain. Gue mah enggak sih, lebih ke nggambar apa yang pengen gue gambar dan menghasilkan uang di situ. Kalau kalian, gue gak tahu. Kalau kalian pengen jawabannya sendiri, bolehlah kasih tahu gue di kolom komentar. Kemarin gue nanya ke teman-teman gue di Facebook, rata-rata hobi ya, dan ya not bad. So itu aja dari gue. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.